Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Susila Ningtyas. Selamat sore, Bu Susi. Selamat sore. Baik, Bu Susi, apa yang membuat Baradae layak mendapat rekomendasi peringatan tuntutan? Ya, yang pertama kan dari awal Baradae sudah kita ketahui menyampaikan keterangannya bahwa kasus ini bukan tembak menembak tapi kasus pembunuhan, itu yang utama ya. Terus yang berikutnya juga dari keterangan dari hari pertama ya bersidang sampai hari ini, Richard Eliezer ini memberikan keterangan itu ya sama, nggak ada berubah gitu ya. Jadi dia yang satu-satunya yang selalu konsisten dengan keterangan-keterangan yang disampaikan. Dan yang berikutnya juga dia juga kooperatif ya mengungkap kejahatan ini. Jadi kami memandang bahwa sejak awal kami menetapkan yang bersangkutan sebagai justice collaborator. Tapi terus kemudian setelah bersidang kami juga tetap mengevaluasi gitu ya, seperti apa Richard Eliezer ini dalam bersidang, apakah tetap konsisten atau ini gitu ya, atau kemudian mencabut keterangan dan sebagainya. Tapi terakhir kami evaluasi bahwa yang bersangkutan masih tetap konsisten dan tidak ada yang dia tutup-tutupi, sehingga dan harapannya kasus ini terungkap gitu ya. Akhirnya kami kemudian sesuai dengan kewenangan kami yang diberikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di pasal 10A ayat 4, LPSK memberikan keterangan secara resmi, secara tertulis kepada jaksa penuntut umum berkaitan dengan status Richard sebagai justice collaborator dan berhak untuk mendapatkan keringanan penjatuhan hukuman. Itu yang kami lakukan tanggal 1 Desember kemarin. Oke, mungkin ada berapa besar target keringanan yang mungkin diharapkan untuk didapatkan oleh Richard Eliezer, Bu? Sebenarnya kalau bicara mengenai angka berapa lama diringankan itu bukan kewenangan kami. Yang pasti kami hanya berharap ini Richard bisa dihukum ringan dan berhak untuk mendapatkan keringanan tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang, layaknya dia sebagai justice collaborator. Seperti itu saja. Berkaitan dengan angka bukan kewenangan LPSK, itu nanti jaksa penuntut umum yang akan menyampaikan di tuntutan, terus kemudian di surat tuntutannya, kemudian nanti majelis hakim yang akan memutuskan di akhir gitu ya. Baik, mekanismenya setelah ada surat yang diajukan LPSK ini seperti apa, Bu Susi? Akan ada tanggapan dari JPU atau harus menunggu tuntutan dari JPU di persidangan nanti? Menunggu, karena kami di surat rekomendasi itu menyampaikan supaya dicantumkan atau dimuat di dalam surat tuntutannya berkaitan dengan status yang bersangkutan sebagai JC dan bentuk penghargaannya yang berupa keringanan penjatuhan hukuman. Itu yang diamanatkan dalam pasal 10A tersebut, sehingga kami menunggu dari surat tuntutan yang disampaikan JPU terhadap Eliezer kepada majelis hakim. Baik, artinya seluruh alasan-alasan yang membuat LPSK membuat rekomendasi ini sudah dicantumkan dalam surat rekomendasi yang diserahkan kepada jaksa ya, Bu? Betul sekali. Baik, terima kasih Ibu Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.